dengan Teacher Uli pagi ini. Pagi ini kita akan mulai chapel, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa mengikuti chapel pagi ini. Meskipun kami dari rumah, tapi kami ingin sungguh-sungguh mengikuti, mendengarkan dan memuji nama-Mu dengan baik. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang di rumah, apakah sudah siap mengikuti chapel? Kalau sudah siap, mari semuanya berdiri dulu yuk. Semuanya, teacher itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Berdiri semuanya, kita akan siap-siap untuk memuji Tuhan. Boleh gerakan badannya supaya makin bersemangat, oke? Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Nah, sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk kembali anak-anak yang di rumah. Kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita supaya Tuhan menolong kita agar setiap firman yang disampaikan oleh teacher bisa memberkati kita semua. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong Teacher Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan menolong Teacher Koko agar apa yang disampaikan Teacher Koko bisa memberkati anak-anak di rumah. Tolong anak-anak juga ya Bapa, supaya mereka bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, banyak sekali sampahnya ini. Oh, halo anak-anak. Ini loh, Teacher Koko mau buang sampah. Aduh, sampah itu ya tiap hari kok ya ada gitu ya. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan sampah itu tidak dibuang 1 hari, 2 hari, atau sampai seminggu, kira-kira apa yang terjadi? Busuk, bau ya, bikin penyakit begitu ya. Iya benar, sesuatu yang buruk kalau disimpan lama-lama itu akan menjadi masalah. Nah sekarang Teacher Koko teringat sesuatu ini tentang menyimpan kesalahan. Nah Teacher Koko ingat ada satu cerita. Ini ada 2 orang berteman, namanya Paidi dan namanya Tumijo. Tumijo dan Paidi ini berteman cukup lama ya, sudah teman main begitu. Tapi suatu saat Paidi ini nggak sengaja mainannya Tumijo, terus karena mainnya asik, rusaklah mainan Tumijo itu. Tumijo marah dong ya, Paidi ini kenapa ngerusakin mainanku? Mahal tahu gitu. Paidi bingung kan ya, dia nggak sengaja tapi sudah terlanjur rusak. Terus akhirnya Paidi minta maaf, sorry Tumijo, sorry, aku bener-bener nggak sengaja kok ini. Ya udah, lain kali kamu kalau main hati-hati. Iya. Dah, terus lama sekali setelah peristiwa itu, Paidi dan Tumijo dapat PR dari gurunya, dapat homework dari gurunya. Tumijo agak kesulitan. Terus tiba-tiba Tumijo datang pada Paidi. Paidi, ayo bantuin aku. Bantuin apa? Bikin PR. Kalau ngajarin aku mau. Tak ajarin nanti kamu pasti bisa. Enggak mau. Kamu aja yang bikin, aku mau main. Loh ya jangan gitu dong Tumijo. Kamu ini ya, dulu kamu ngerusain mainanku, aku diem aja. Aku sudah maafkan. Sekarang minta bantuan, kamu enggak mau. Gitu katanya Tumijo, marah-marah kepada Paidi. Paidi ya bingung. Lah tapi kalau bantu aku mau, tapi kalau buatin PR-mu kan yang buat aku. Kamu enggak mau bantuin? Hah, aku enggak mau berteman sama kamu. Kamu sukanya ngerusain mainanku, sekarang enggak mau bantuin. Terus Tumijonya pergi marah-marah kepada Paidi. Ternyata Tumijo belum bisa melupakan kesalahan Paidi. Gimana ya kata Alkitab? Nah, kalian bisa buka di Matius 6 ayat 15. Dicerahkan bacakan ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Waduh, apa ini maksudnya? Pertama, Teacher punya pertanyaan. Siapakah orang yang diampuni dan ditebus Tuhan Yesus? Ayo, yang merasa diampuni dan ditebus Tuhan Yesus silahkan angkat tangan. Iya, Teacher juga. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua, untuk orang berdosa. Iya kan? Terus pertanyaan kedua, seberapa besar ya kesalahan kita di hadapan Tuhan? Kecil? Agak besar? Besar? Atau besar banget? Pastinya besar banget, gitu ya. Kesalahan kita tuh besar sekali. Coba kita hitung. Sehari saja kita tidak nurut sama Tuhan, itu berapa kali? Kalau Teacher Koko mungkin hitung-hitung itu sulit yang hitungnya ya. Misalkan ya, Teacher Koko lupa berdoa makan, lupa bersyukur. Itu sebenarnya juga salah ya. Teacher Koko lupa menolong orang lain. Teacher Koko tidak mendoakan orang lain.
Teacher kok berpikiran buruk pada orang lain. Banyak salahnya ternyata ya. Banyak sekali, besar. Tapi Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni ya. Iya, dia mati di kayu salib menebus dosa kita yang besar itu. Terus kira-kira kalau kita jadi Tuhan, lihat manusia itu jengkel enggak? Mungkin ya, teacher Koko ini ya, kadang-kadang kalau sudah waktunya koreksi, Google Classroom, teacher buka, klik, wah puji Tuhan, 24 orang mengumpulkan, turn in semua. Teacher cek nomor 1, klik, ada jawabannya. 2, kosong, tidak ada jawabannya. 3, kosong, tidak ada jawabannya. Teacher langsung gini, mesti ya, selalu ya, ini ya, selalu mengumpulkan kosongan gini ya. Aduh, teacher sampai, emosinya itu tidak terkendali begitu ya. Untung teacher kalau emosi langsung makan, jadi nggak melampiaskan ke yang lain. Jadi teacher tambah gendut aja masalahnya kan gitu ya. Bayangkan kalau Tuhan lihat dosa kita. Ini Koko ya. Loh, baru bangun tidur sudah mengeluh berdosa. Loh. Perkara mau mandi sudah bertengkar sama istrinya, loh berdosa. Loh. Marah-marah sama anaknya, berdosa. Tuhan kira-kira jengkel. Ya arek iki yo, ngogelno yo, bencekno yo, tiap hari bikin dosa terus gitu. Kalau Tuhan jengkel terus kita dihukum, waduh habis kita ya. Kita ini memang tidak layak ya, seharusnya di depan Tuhan kita tidak layak untuk diampuni. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan menolong kita untuk kita terlepas dari dosa-dosa kita. Itu berkat ya, itu anugerah. Oleh karena itu, kesimpulannya pada saat ini, kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan pengampunan yang begitu luar biasa. Seharusnya kita juga belajar saling mengampuni. Kalau teacher Koko kadang-kadang jengkel kepada orang lain, teacher Koko lihat diri sendiri. Lihat cermin. Kira-kira aku menjengkelkan gak ya di hadapan Tuhan? Oh iya ya, aku juga menjengkelkan ya. Tapi Tuhan mengampuni. Tuhan mengingat-ingat kesalahanku enggak ya? Enggak juga ya. Sehingga seharusnya kita yang kesalahannya tidak diingat-ingat oleh Tuhan, juga seharusnya belajar untuk melupakan kesalahan orang lain. Ingat ya, sesuatu yang buruk kalau disimpan terus itu berbahaya. Kesalahan orang lain kalau kita simpan, suatu saat akan merugikan kita sendiri. Oke? Tuhan memberkati, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu yang luar biasa, yang begitu besar kepada kami, orang-orang berdosa dan menjengkelkan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami terus mengingat kasih-Mu, sehingga kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, dan kami boleh melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teacher Koko mau buang sampah dulu ya. Bye.